Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai radiobiologi. Di mana kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Ramadita Amelda. Yang kedua, Suci Ramadhani. Dan yang ketiga, Yohana Permatasari. Untuk materi pertama dijelaskan oleh Suci Ramadhani, yaitu mengenai pengertian dan sejarah radiobiologi. Pada materi kedua akan dijelaskan oleh Yohana Permatasari mengenai radiasi dan radioaktivitas. Dan materi ketiga dan keempat yang akan saya jelaskan sendiri mengenai pemanfaatan radiasi dan radioaktif dalam bidang biologis dan kesehatan, salah satunya ronsen dan efek radiasi bagi makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani dari kelompok 8 akan membahas materi tentang radiobiologi. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dan sejarah dari radiobiologi. Nah, radiobiologi merupakan suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari pengaruh bahan radioaktif terhadap tubuh makhluk hidup dan penggunaan bahan itu untuk kebutuhan manusia, seperti dalam diagnosa di rumah sakit dalam bidang kedokteran, penjejak, pengawetan, makanan, dan minuman. Nah, sejarah radiobiologi ini dimulai dengan seorang ahli, yaitu Wilhelm Conrad Röntgen, merupakan seorang ahli fisika di Universitas Würzburg, Jerman, yang pertama kali menemukan sinar ronsen pada tahun 1895 sewaktu melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Nah, saat itu dia melihat timbulnya sinar fluoresensi yang berasal dari kristal barium patisionida dalam tabung Crookes-Hitchcock, yang dimana tabung Crookes-Hitchcock ini adalah dari eksperimen sinar katoda yang dialiri listrik. Ia segera menyadari bahwa fenomena ini merupakan suatu fenomena baru, sehingga dengan gigih melanjutkan penelitiannya menggunakan untuk menemukan sinar ini yang disebut dengan sinar X. Nah, penemuan dari Röntgen ini merupakan suatu revolusi dalam dunia kedokteran, karena ternyata dengan hasil penemuan itu dapat diperiksa bagian-bagian tubuh manusia yang sebelumnya tidak pernah dapat dicapai dengan cara konvensional. Cara konvensional ini adalah dengan cara sederhana. Nah, salah satu visualisasi dari hasil penemuan Röntgen adalah foto jari-jari tangan istrinya yang dibuat dengan mempergunakan kertas potret yang diletakkan di bawah tangan istrinya dan disinari dengan sinar baru tersebut, yaitu sinar X. Nah, setelah Röntgen menemukan sinar X, selanjutnya itu ada Henry Becquerel di Prancis pada tahun 1895 juga menemukan unsur uranium yang mempunyai sifat hampir sama. Nah, penemuannya ini diumumkan dalam Kongres Akademi Ilmu Pengetahuan Paris pada tahun 1895. Nah, tidak lama kemudian muncul juga Marie and Pierre Curie menemukan unsur thorium pada tahun 1896. Sedangkan pada akhir tahun yang sama, pasangan suami istri tersebut yaitu Marie dan Pierre Curie menemukan unsur ketiga yang dinamakan dengan polonium sebagai penghormatan pada negara asal mereka, yaitu Polandia. Nah, tidak lama sesudah itu, mereka menemukan unsur radium yang memancarkan radiasi kira-kira 2 juta kali lebih banyak dari uranium. Seiring terjadinya penemuan-penemuan baru tersebut, tidak semua orang menyambutnya dengan tanggapan yang baik. Ada saja yang tidak senang, malahkan menunjukkan reaksi yang negatif dan berlebihan. Nah, suatu perusahaan dari London mengiklankan penjualan celana dan rok yang tahan dari sinar X. Sedangkan di New Jersey, Amerika Serikat, diadakan suatu ketentuan hukum yang melarang pemakaian dari sinar X pada kacamata opera. Nah, dari sejarah perkembangan dari radiobiologi ini juga merupakan kelainan biologi yang diakibatkan dari Röntgen yang merupakan dari radiobiologi ini. Röntgen ini adalah berupa kerusakan pada sel-sel hidup yang dalam tingkat dirinya hanya sekedar perubahan warna sampai penghitaman kulit, bahkan sampai merontokkan rambut. Nah, dosis sinar yang lebih tinggi lagi dapat mengakibatkan lecetnya kulit sampai nekrosis. Bahkan bila penyinaran masih saja dilanjutkan dengan nekrosis, itu dapat menjelma menjadi tumor kulit ganas dan kanker kulit. Nah, sejarah perkembangan radiobiologi di Indonesia menggunakan sinar Röntgen cukup lama. Menurut laporan, alat Röntgen yang digunakan pada tahun 1898 oleh tentara kolonial Belanda dalam perang di Aceh dan Lombok, selanjutnya pada awal abad ke-20 ini, sinar Röntgen terutama di rumah sakit militer dan rumah sakit pendidikan dokter di Jakarta dan Surabaya. Ahli radiobiologi Belanda yang bekerja pada Fakultas Kedokteran di Jakarta pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua adalah Prof. B.J. van der Plas yang juga telah melakukan radioterapi di samping radiagnostik. Nah, orang Indonesia yang telah menggunakan sinar Röntgen pada awal-awal abad ini adalah R.M. Nakamura yang lulus dari kedokteran Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1912. Beliau mulai bekerja di Semarang, lalu pada permulaan masa kependudukan Jepang dipindahkan ke Surabaya pada tahun 1944. Ia meninggal secara misterius yang dibunuh oleh tentara Jepang. Nah, jadi orang-orang yang berpengaruh dalam sejarah perkembangan radiobiologi di Indonesia ini ada Prof. B.J. van der Plas dan R.M. Nakamura. Nah, sekian penjelasan saya tentang pengertian dan sejarah perkembangan radiobiologi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya.
Baik, saya Hana Pumatasari akan melanjutkan materi mengenai radiasi dan keradioaktifan. Radiasi adalah energi yang dilepaskan baik dalam bentuk gelombang maupun dalam bentuk partikel, berdasarkan muatan listrik yang dihasilkannya setelah menumbuk objek tertentu. Radiasi dibagi menjadi radiasi ion dan radiasi non-ion. Radiasi non-ion lebih sering kita temui dalam bentuk gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, kemudian radiasi komputer, dan sinar ultraviolet. Sementara itu, radiasi ion terdiri atas sinar X, sinar gamma, beta, alfa, dan neutron. Bahaya radiasi biasanya lebih berkaitan dengan radiasi ion, karena yang sifatnya memberikan muatan listrik terhadap objek yang dipaparnya. Muatan tersebut dapat memberikan efek negatif, terutama bila objek yang dikenai merupakan makhluk hidup. Nah, beberapa sumber radiasi di sekitar kita yaitu ada radiasi kosmik, ada unsur radioaktif di bumi, dan radiasi buatan manusia. Nah, apa sih itu radiasi kosmik? Radiasi kosmik berasal dari partikel matahari dan bintang yang memasuki atmosfer bumi. Beberapa partikel berhasil mencapai tanah, sementara yang lain berinteraksi dengan atmosfer dan berubah menjadi berbagai jenis radiasi. Tingkat radiasi meningkat saat kita semakin dekat ke sumbernya. Oleh karena itu, jumlah radiasi kosmik umumnya meningkat sesuai dengan ketinggian lokasi. Semakin tinggi suatu lokasi, semakin tinggi dosis radiasi kosmiknya. Kemudian ada yang namanya radioaktivitas. Radioaktivitas itu adalah kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Proses perubahan ini disebut dengan peluruhan, dan inti atom yang tak stabil disebut radionuklida. Materi yang mengandung radionuklida disebut zat radioaktif. Peluruhan ialah perubahan inti atom yang tak stabil menjadi inti atom yang lain, atau berubahnya suatu unsur radioaktif menjadi unsur yang lain. Unsur radioaktif di bumi itu ada uranium, thorium, dan radon, yang merupakan beberapa contoh unsur radioaktif yang secara alamiah ditemukan di bumi. Beda dari unsur-unsur seperti hidrogen, karbon, dan oksigen, unsur radioaktif memiliki inti atom yang tidak stabil. Unsur-unsur tersebut akan mengalami peluruhan radioaktif hingga intinya menjadi stabil. Proses ini menghasilkan energi dalam bentuk radiasi ion. Unsur radioaktif dalam tubuh manusia. Jejak bahan radioaktif juga dapat ditemukan di dalam tubuh, terutama kalium. Kalium-40 yang terbentuk secara alami. Kalium-40 ditemukan dalam makanan, tanah, dan air yang kita konsumsi. Tetapi, radiasi yang dihasilkannya tidak memiliki bahaya bagi manusia. Tubuh kita mengandung sejumlah kecil radiasi karena sel-sel tubuh memetabolisme materi non-radioaktif dan radioaktif dari kalium serta elemen lainnya dengan cara yang sama. Ada radiasi buatan manusia. Sumber dari radiasi buatan ini adalah sumber radiasi yang ada karena dibuat oleh manusia. Sumber radiasi buatan dapat berupa reaktor nuklir, pesawat radioterapi, pesawat ronsen, jaringan listrik tegangan tinggi, dan banyak yang lainnya. Berapa banyak sih dosis radiasi yang bisa diterima oleh tubuh manusia? Dosis radiasi biasanya dinyatakan dalam milisievert atau milirem atau rem. Dosis dapat ditentukan dari satu kali atau sebagai kumpulan beberapa kali paparan radiasi dari waktu ke waktu. Rata-rata seseorang terpapar radiasi sebesar 2 milisievert atau setara dengan 200 rem setiap tahun. Radiasi ini berasal dari sinar kosmik, sinar matahari, dan unsur radioaktif yang ada di lingkungan sekitar. Sementara itu, menurut Massachusetts Institute of Technology, dosis radiasi maksimum yang masih aman untuk tubuh manusia dewasa adalah sekitar 5.000 rem. Lebih dari itu, paparan radiasi yang dapat menimbulkan bahaya dan kerusakan bagi tubuh. Pada dosis rendah, sel tubuh yang terpapar radiasi masih mampu memulihkan dirinya dalam waktu yang singkat. Sel yang rusak hanya akan mati dan diganti oleh sel yang baru. Namun, jika dosis radiasi cukup tinggi, sel yang rusak akan memperbanyak diri secara tidak terkendali hingga menjadi sel kanker. Penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pemanfaatan radiasi dan radioaktif dalam bidang biologi dan kesehatan. Salah satunya ronsen. Yang pertama di bidang biologis adalah mempelajari mekanisme fotosintesis. Radioisotop ini berupa karbon C14 atau oksigen O18. Keduanya dapat digunakan untuk mengetahui asal-usul atom oksigen dari CO2 atau dari H2O yang akan membentuk senyawa glukosa atau oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis. Yang kedua, mempelajari proses penyerapan air serta sirkulasinya di dalam batang tumbuhan. Yang ketiga, mempelajari pengaruh unsur-unsur hara selain unsur-unsur N atau nitrogen, fosfor, dan kalium terhadap perkembangan tumbuhan. Yang keempat,
mutilasi gen, memacu mutasi gen tumbuhan dalam upaya mendapatkan bibit unggul. Yang kelima, mempelajari kesetimbangan dinamis, dan yang terakhir mempelajari reaksi pergeseran. Sedangkan di bidang kesehatan itu sendiri atau di bidang kedokteran, penggunaan radioaktif atau kesehatan sudah sangat banyak dan sudah beberapa juta orang di dunia yang terselamatkan karena pemanfaatan radioaktif ini. Sebagai contoh, sinar X untuk penghancur tumor atau untuk foto tulang. Manfaat yang pertama di bidang kesehatan adalah ronsen. Pemeriksaan sinar X atau yang lebih umum dikenal dengan ronsen adalah salah satu teknik pencitraan medis di dalam dunia kedokteran yang menggunakan radiasi elektromagnetik untuk mengambil pencitraan atau foto bagian dalam tubuh. Sinar X merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak gelombang radio. Karena sinar X memiliki energi yang lebih daripada cahaya tampak, maka sinar X dapat menembus tubuh manusia. Nah, sedangkan berdasarkan radiasinya, yang pertama adalah sterilisasi radiasi. Radiasi dalam dosis tertentu dapat mematikan mikroorganisme sehingga dapat digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Sterilisasi dengan cara radiasi mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan sterilisasi konvensional, yaitu yang pertama adalah sterilisasi radiasi lebih sempurna dalam mematikan mikroorganisme. Yang kedua, sterilisasi radiasi tidak meninggalkan residu bahan kimia. Dan yang terakhir, karena dikemas dulu baru disterilkan, maka alat tersebut tidak mungkin tercemar bakteri lagi sampai kemasan terbuka. Radiasi yang kedua adalah terapi tumor atau kanker. CO60 yaitu pemancar gamma untuk terapi tumor atau kanker. Berbagai jenis tumor atau kanker dapat diterapi dengan radiasi. Sebenarnya, baik sel normal maupun sel kanker dapat dirusak oleh radiasi terapi. Tetapi sel kanker atau tumor ternyata lebih sensitif atau lebih mudah rusak. Oleh karena itu, sel kanker atau tumor dapat dimatikan dengan mengarahkan radiasi secara tepat pada sel kanker tersebut. Nah, berdasarkan radiasi yang ketiga adalah penentuan kerapatan tulang dengan bond densitometer. Pengukuran kerapatan tulang dilakukan dengan cara menyinari tulang dengan radiasi gamma atau sinar X. Berdasarkan banyaknya radiasi gamma atau sinar X yang diserap oleh tulang yang diperiksa, maka dapat ditentukan konsentrasi mineral kalsium dalam tulang. Perhitungan dilakukan oleh komputer yang dipasang pada alat bond densitometer tersebut. Teknik ini bermanfaat untuk membantu mendiagnosis kekeroposan tulang atau osteoporosis yang sering menyerang wanita pada usia menopause. Berdasarkan radiasi yang keempat adalah 3-dimensional conformal radioterapi atau 3D strip CRT. Terapi radiasi ini dengan menggunakan sumber radiasi tertutup atau pesawat pembangkit radiasi telah lama dikenal untuk pengobatan penyakit kanker. Perkembangan teknik elektronika maju dan peralatan komputer canggih dalam 2 dekade ini telah membawa perkembangan pesat dalam teknologi radioterapi. Dengan menggunakan pesawat pemecepatan partikel generasi terakhir, telah dimungkinkan untuk melakukan radioterapi kanker dengan sangat presisi dan tingkat keselamatan yang tinggi melalui kemampuannya yang sangat selektif untuk membatasi bentuk jaringan tumor yang akan dikenai radiasi, memformulasikan serta memberikan paparan radiasi dengan dosis yang tepat pada target. Dengan memanfaatkan teknologi 3D CRT sejak tahun 1985 telah berkembang metode pembedahan dengan menggunakan radiasi Pingian sebagai pisau bedahnya. Pemanfaatan radiasi selanjutnya adalah PET atau positron emission tomography. PET merupakan salah satu hasil di garis depan pengembangan radioisotop untuk dunia kedokteran. PET adalah metode visualisasi fungsi tubuh menggunakan radioisotop pemancar positron. Oleh karena itu, citra atau image yang diperoleh adalah citra yang menggambarkan fungsi organ tubuh. Kelainan dan ketidaknormalan fungsi atau metabolisme di dalam tubuh dapat diketahui dengan metode pencitraan atau imaging ini. Hal ini berbeda dengan metode visualisasi tubuh yang lain seperti MRI atau Magnetic Resonance Imaging dan CT atau Compute Topography. MRI dan CT scan adalah visualisasi anatomi tubuh yang menggambarkan bentuk organ tubuh dan dengan kedua metode ini yang terdeteksi adalah kelainan dan ketidaknormalan bentuk organ. PET digunakan untuk menganalisis hasil penanganan kanker yang telah dilakukan. Selain itu, PET dapat pula digunakan untuk melihat kemajuan pengobatan kanker baik dengan kemoterapi maupun radioterapi. Manfaatan radiasi selanjutnya adalah teknik pengaktifan neutron. Teknik nuklir ini dapat digunakan untuk menentukan kandungan mineral tubuh, terutama untuk unsur-unsur yang terdapat dalam tubuh dengan jumlah yang sangat kecil, sehingga sulit ditentukan dengan metode konvensional. Kelebihan teknik ini terletak pada sifatnya yang tidak merusak dan kepeka-an sangat tinggi. Di sini contoh bahan biologik yang akan diperiksa ditembaki dengan neutron. Penggunaan radioaktif dalam bidang kedokteran terutama untuk pendeteksian jenis kelainan di dalam tubuh dan untuk penyembuhan kanker yang sangat sukar dioperasi dengan metode lama. Prinsip radioaktif ini juga dimanfaatkan untuk pengetesan kualitas bahan di dalam suatu industri yang dapat dipergunakan dengan mudah dan dengan ketelitian yang tinggi. Radioisotop yang digunakan dalam bidang kedokteran dapat berupa sumber terbuka,
unshelled short, dan sumber tertutup atau shelled short. Materi selanjutnya adalah efek radiasi bagi makhluk hidup. Zat radioaktif memang bermanfaat bagi kehidupan manusia, akan tetapi radioaktif juga memiliki dampak negatif terhadap kehidupan makhluk hidup. Radiasi yang dipancarkan unsur radioaktif berbahaya bagi tubuh, yang mengganggu fungsi normal tubuh. Bahaya radiasi terhadap tubuh ini tergantung beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jenis radiasi. Radiasi gamma merupakan radiasi eksternal yang paling berbahaya. Adapun radiasi internal yang paling berbahaya berasal dari radiasi alfa. Yang kedua, lama penyinaran. Yang ketiga, jarak sumber radiasi dengan tubuh. Dan yang keempat, keberadaan penghalang antara sumber radiasi dengan tubuh. Akibat radiasi yang melebihi dosis yang diperkenankan dapat menimpa seluruh tubuh atau hanya lokal. Radiasi tinggi dalam waktu singkat dapat menimbulkan efek akut atau seketika, sedangkan radiasi dalam dosis rendah dampaknya baru terlihat dalam jangka waktu yang lama atau menimbulkan efek yang tertunda. Radiasi zat radioaktif dapat mempengaruhi kelenjar kelamin sehingga menyebabkan kemandulan. Berdasarkan dari segi cepat atau lambatnya penampakan efek biologis akibat radiasi radioaktif ini, efek radiasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, efek segera. Maksudnya adalah efek ini muncul kurang dari 1 tahun sejak penyinaran. Gejala yang biasa muncul adalah mual dan muntah-muntah, rasa malas dan lelah serta terjadi perubahan jumlah butir darah. Dan yang kedua, efek tertunda. Maksudnya efek ini muncul setelah lebih dari 1 tahun sejak penyinaran. Efek tertunda ini dapat juga diderita oleh turunan dari orang-orang yang menerima penyinaran. Efek radiasi pada bagian radiologi yaitu yang pertama adalah efek somatik. Efek somatik ini merupakan efek radiasi yang dapat langsung dirasakan oleh orang yang menerima radiasi tersebut. Adapun pembagian dari efek somatik, yang pertama adalah efek stokastik, adalah efek yang peluang timbulnya merupakan fungsi dosis radiasi dan diperkirakan tidak mengenal dosis ambang. Yang kedua, efek non-stokastik adalah efek yang kualitas keparahannya bervariasi menurut dosis dan hanya timbul bila dosis ambang dilampaui. Nah, efek yang kedua adalah efek genetika. Efek biologi dari radiasi ionisasi pada generasi yang belum lahir disebut efek genetik. Efek ini timbul karena kerusakan molekul DNA pada sperma atau ovarium akibat radiasi. Adapun penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh radiasi, yang pertama adalah radiodermatitis, merupakan peradangan pada kulit yang terjadi akibat penyinaran lokal dengan dosis tinggi. Yang kedua, katarak. Katarak terjadi pada penyinaran mata dengan dosis di atas 1,5 GY dengan masa tenang antara 5-10 tahun. Dan yang ketiga, sterilitas. Sterilitas dapat terjadi akibat penyinaran pada kelenjar kelamin, dan efeknya berupa pengurangan kesuburan sampai kemandulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.